Salatullah salamullah ala taha. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya baterainya habis. Nang baterai mana? Kita masih asih benderi ini. Tes 1 2. Bunyinya kada bagus. Itu mic karaoke. Koler. Tes 1 2 3. Tes. Ini murah. Bekas banjir. Jangan tampar nih. Dengarkan baik-baik, jangan ada yang bebendaran, ibu-ibu yang ada di belakang, yang ada di atas, dia ada sebelah kanan, sebelah kiri. Dengarkan telinganya baik-baik. Ojo ono sing ngocai cangkemi meneng lungguh sing api rungono kupingi. Paham tentara? Iya, orang Jawa. Buan pian nih buhmaan. Duduk. Duduk, jangan berdiri, duduk itu luar, duduk. Masih asli berdiri. Jaga anaknya, Bu. Jangan mula anak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khair ummatin ukhrijat lin-nasi bi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awliq wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qala al-Imam Busiri rahimahullahu ta'ala fi qasidatul burdah, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hadyun fa yu'riba anhu natiqan bi fami amma ba'du. Habainal kiram, ma'asyil habaib, para habaib, para masyayikh, dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah Al-Haddar, Al-Habib Baim Bahashim, Al-Habib Firman Bahashim, Al-Habib Yahya Bahashim, Seraulul Yahya Barakbah, Al-Habib Zainal Arifin Aba Abud, Al-Habib Alwi Bahashim dari Turki, Mbah Tungkaran belok kiri, ya kan? Dan Habib ya Habib Berataan kebanyakan, ya kan? Kita doakan semuanya habaib, mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus Baluman, wabil khusus guru Mahlan, guru Idrus, guru Samlan, guru Roni, guru Joni, guru ya Berataan Bapak Leja, para tahu juga nang mana orang ya kah, dan guru-guruan yang hadir di sini, para pejabat pemerintah, TNI Polri-nya, Bapak tentara hadir, alhamdulillah. Bungas kada bermasker bae. Babinsa mic-nya cuang-cuing, mic murah. Cuang-cuing belum apa-apa, cuang-cuing sudah. Ya kah, Babinsa. Siapa ngarannya? Tahu Mimah tampar nih. Bapak Ahmadi, Masya Allah. Tentara namanya Ahmadi, Masya Allah. Pejuang Islam, amin. Pejuang akhirat, amin.
Oh, mantap. Bihiga Sidin ini. Tahu ya. Lurah lawan tentara, alhamdulillah duduk di sini, ada masker, bagus, sip, mantap. Kita doakan tentara, polisinya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kemudian segala urusan Sidin dimudahkan Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati juga Bapak RT Mentuil, Atasan Bondan, apa anak tadi? Tahu Basiri. Buat acaranya mantap hari ini, luar biasa, mantap. Tadi ulun buat acaranya tebut-tebuntal, ya kan? Bapak ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pulang yang datang nih? Guru Maslan. Oh, Guru Anwar. Hafal buhannya ke Maslan ya. Ya kan? Ketulahan dan perturuan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, inayah, hidayah kepada kita sehingga kita dapat hadir di satu tempat yang menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di satu tempat yang membahagiakan Rasulullah, di hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat mulia, seorang nabi yang sangat agung, seorang nabi yang sangat sempurna hidupnya, tanggung jawabnya terhadap umatnya sepenuhnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, luar biasa, satu kehormatan kepada kita ketika kita hadir duduk di majlis menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di tempat yang mulia, berada di tempat yang baik, berada di bulan yang mulia, berada di bulan yang baik. Kenapa ulun katakan bulan itu baik? Tidak ada bulan yang ada baik terkecuali di dalamnya kita isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi sekarang kita berada di bulan kelahirannya Rasulullah. Siapa-siapa orang yang memuliakan hari kelahirannya Nabi Muhammad, man adzama yauma maulidan kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan hari kelahiranku kata Rasulullah, mengagungkan hari kelahiranku kata Rasulullah, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Orang itu berhak untuk mendapat syafaatku kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya kan? Gembira, senang atas kelahirannya Rasulullah, orang itu distempel surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada satu orang kafir. Tetangga orang kafir nih Pak mengadakan bulan Maulidan. Karena kelahirannya Rasulullah, tetangga orang kafir ini mengadakan Maulidan. Orang kafir tadi hanya menyiapkan tempatnya saja. Ya kan, menyempatkan tempatnya aja, terasnya ditempati, diduduki oleh bubuhannya yang baca maulid. Masya Allah, ketika meninggal dunia diangkat adabnya oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah berkat memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu orang kafir. Orang kafir yang ada beriman lawan Allah. Lalu bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada yang patuh kah? Menakoni benar aja. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Pak, beliau pernah berkata, apa kata Siddiq? Ya kan, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Siapa-siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham pun untuk memuliakan hari kelahirannya Rasulullah, kana rafiqa fil jannah. Orang itu akan menjadi sahabatku kelak di surga. Masya Allah. Amin. Amin. Oh, kencang benar-benar amin. Amin. Nyumbanglah kadanya. Aduh, buhan mana? Antasan Bondan. Nyadar enggak itu biasanya bender wara aja punya ada acara. Ya enggak? Nyumbang ada. Tahu bakal nyumbang ada mah? Lurah nih, lurah kata dia. Hah? Lurah kata dia, nyumbanglah loh. Ya nggak jaga wian
Pakai aja lah. Buahnya madahi bahapal nah. Banyak itu biasanya pender waraja menyumbang ada nah itu banyak. Di mana Beb? Atasan Bondan. Mbak, makanya kenapa Pak? Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu perang Uhud habis hartanya beliau perjuangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau korbankan semua hartanya di jalan Allah. Itulah sahabat kecintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita napa kaum muslimin min asydi ummati li hubban nasun yakununa ba'diyya wa tuhaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Sebagian daripada umatku adalah mereka orang-orang yang sangat besar cintanya kepadaku sehingga mereka begitu rindu kepadaku sehingga mereka berani mengorbankan apapun demi aku, hartanya, nyawanya demi menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu bujur-bujur tuh. Jangan cuma cinta dimuntung aja, dimuntung. Bom, sudah cinta lawan Nabi kada, cinta lawan orang soleh kada, cinta lawan Habib kada, cinta lawan guru kada, di belakang menyambati. Bah, cintanya dimuntung benar aja, di belakang menyambati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kaifa kana hubbukum bi Rasulillah?" Bagaimana cara kalian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Ali? Rasulullah, ya kan, Rasulullah melebihi segala-galanya. Nabi lebih aku cintai daripada keluargaku, anakku, hartaku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, itu bujur-bujur tuh. Datang orang minta sumbangan, datang ke rumah memberi 5.000. Bah, hendak masuk surga. Aduh, mana ada surga 5.000? Bah, banantasan. Banantasan Bondan nang api-apik nih. Kemana he? Mana? WC. Kasih. Kalau bina bakal di masjid ngalih. Mbah. Mbah, ada kadang itu. Dimintai sumbangan ke rumah, datang ke rumah panitia minta sumbangan, memberi 5.000. Ada surga 5.000. Bedakon bener ada surga 5.000 kada? Kada ada. Bukan kada ada pahalanya, kada sesuai. Kada sesuai. Mengundang orkesan dangdutan karaoke berapa puluh juta jadi bayar. Ngalaman hidup. Dari sana bujur jua. Ngundang orkesan dangdutan karaoke berapa puluh juta aja dibayar. Galang bilik dijual, kendaraan dijual. Ngalaman hidup. Ulun kada ada dasar bujur aja, makanya ulun penderin ini mau nyesarik berarti merasa loh. Ulun kada tahu dasar kayak ini menceramah. Siapa juga pen nyuruh ngundang ulun? Sogun dilawan. Mbak bujur kada kah? Menyada haji soge-soge berapa kali bah haji dah? Menyada orkesan dangdutan, menyawer bahim-bahiman. Ada. Dia dengarkan telinganya baik-baik. Korek kanal. Biar kita paham, biar kita ngerti. Kalau Rasulullah itu di atas segala-galanya, Pak. Amanya kita meninggal dunia, kita mati, yang memberi syafaat di akhirat, syafaati min ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum dosa dan maksiat kepada Allah di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup baru menyedihkan hati Rasulullah aja, durhaka lawan Allah, durhaka lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita bisa berikan kepada Rasulullah? Hendak kemana lagi jalan kita hidup nih, Pak? Amanya kan apa mengikut kepada Rasulullah. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Hendak kemana kita hidup? Sugi banyak isi duit, tapi engkennya luar biasa. Mandit neteneman. Mandit neteneman. Li ono dua ake dua madit nemen mandi WC banyak cereen uji sarana di WC sempan WC terkarat ada tak baik kebayin apa pasal sabak menolak kebelanci datang orang minta sombangan ke Yombo na beri 5.000 rupiah
Kenapa? Ada paham nggak? Oh bagus saya ada paham. Mbak, kalau bisa duit, oh disimpan berhemat, madrid, soge, banyak bisa harta, tapi kada manfaat. Ya kah? Iblis kena berjauh, setan kena berbarak, hantu berjauh, kucingnya jangan betah di rumah. Kurus karing mah ada iwak, ada di sorong-sorong, dimakan lawan tulang-tulangnya, ya apik naudzubillah. Orang bahil nih, makanya menyadar orang pelit di kampung pian antasan bon dan sini sugih tapi apik punya mati jangan didatangi aja. Pada usah kesana apa aja timbe ke sungai ranai. Untalakan sana tunjol pakai kereta. Dasar bujur juga. Kita ini umatnya Nabi, Pak. Umatnya Rasulullah. Nabi menangis yang dipikirkan kita. Adakah kita menangis memikirkan Rasulullah? Adakah kita menangis kalau anak kita kada mengaji? Adakah anak kita kalau anak kita kada menangis salawat? Adakah kita menangis semacam itu? Nabi SAW beliau menangis yang dipikirkan kita umatnya. Coba kita lihat bagaimana sebagian dari mereka para aulia Allah, mereka mengatakan la ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adatu nafsi minal muslimin. Seandainya satu kedipan mata saja Rasulullah hilang daripada ingatanku, hilang daripada pandanganku, ma'adatu nafsi minal muslimin, maka aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim. Masya Allah. Nah, kalau mereka begitu besar cintanya kepada Rasulullah, lalu bagaimana lawan kita? Nang haur nganga kayak ini aja beritaan. Nah, hadir ke majlis tapi keluar sana aro berkopiah haji baju takwa menyambung ayam gawian. Ngadu ayam tapi ke masjid tapi gawian ngadu ayam. Ada nang menjinet, ada nang melempok, ada nang berjudi berdom. Makanya Pak tentara dengarkan telinganya Pak, menyadap baik di kampung pian yang kayak ini gawiannya tembak aja dah, berjudi gawiannya bang aja bung ayam gawiannya kadang sempat tangkapan lecah tembak lah naik. Ini itu yang mulah sial kampung tuh nah, nang mulah balak tuh nah, nang mulah balak di Indonesia itu mulah sial kampung aja. Napa jengang? Dasar bujur juga, nggak tahu benar kita hidup di dasar kayak ini apa juga. Makanya koreksi diri seorang. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Hidup di dunia ini kada salawasan Pak. Dunia kamahilil magar. Dunia yang kita diami ini bukan untuk tempat kita selawasan. Wa mahiyalil mamar. Tetapi dunia ini hanya sekedar umpat lewat aja, umpat lalu aja. Kita lahir bayi, kekanakan, dewasa, tua, mati, lahir pulang. Yang kayak itu mulai lahir ada begigi sampai tua mati kada begigi juga. Amunnya sudah tua giginya permisi, sebuting luntur gigi hilang. Bujur kada kan? Sama katia halus. Ya kan? Makanya kekanakan sekolah ini dilajari kurang ajar lawan kakeknya. Kakek, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Mbak ya kan? Lahir kada bawa nama berapa, meninggal mati kada dibawa nama berapa. Sementara hidup di dunia Fir'aun hidup ratusan tahun Pak, mati juga. Mati di mana Beb? Tenggelam. Di mana? Di muka sabilal mu'tadin. Lain bahapal nih Bapak. Ya kan? Dunia kamahilil magar wa mahiyalil mamar fafkir wa ma'in fin nazar. Berpikir kita hidup di dunia punya kada manfaat mati aja. Nya ada manfaat mati aja kan. Boleh dari majlis berdom berjudi. Boleh dari majlis duduk di warung jablay. Sudah tua giginya tinggal 2, bau tanah anak meninggal duduk di warung jablay. Tapi nang masuk surga. Bujur kada kah? Nah ngaku. Ada yang ngaku siapa itu? Bapak. Tidak sadar-sadar aja lagi. Han, kalau sudah garing, kalau sudah kena stroke, muntungnya mereng, hanya ingat lawan Tuhan, hanya ingat lawan Allah. Tebang manusia sudah.
Lagi sehat mana? Hah? Lagi anu, lagi sehat mana? Syabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang digunakan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Jangan tua-tua kelade, tambah tua tambah jadi. Fafkir wam'in fin nazar. Berpikir kita hidup di dunia banyak ada manfaat, mati aja. Ke majlis kada suah, ke masjid kada suah, ke tempat-tempat kebaikan kada suah, ke warung jamblay rencak, karaoke rencak, diskotik rencak, hotel rencak. Berduit, duitnya dibawa ke sana. Apa? Suara ulun habis dah. Suara bujur juga. Fafkir wa ma'in bin nazar wa la takun kasaimah. Janganlah kalian seperti kasaimah. Apa kasaimah itu? Binatang ternak. Pengen taulan sapi lah. Hei, sauti lah, nyaring-nyaring. Pengen taulan sapi lah. Kurang nyaring, pengen taulan sapi lah. Patuh kah? Pengen taulan sapi lah. Mah kencangnya. Pian suah melihat sapi ke majelis lah. Sauti nyaringi. Yang merasa punya telinga sauti. Pian suah melihat sapi ke majelis lah. Bagus. Pian suah melihat sapi ke majelis lah. Punya orang kada ketuju ke majelis, kada ketuju ke masjid, berarti sama lawan bujur. Pintar. Anak-anak pintar sekarang ya. Mbak. Maka masjid kada ketuju, ke majelis kada ketuju, nak masuk surga lah. Biar kada surga ini gratis. Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki itu orang ahli ibadah tuh, orang soleh, pemurah, dermawan. Apa kata beliau? Al-jannah mahibalas, al-jannah mahibalas, surga kada gratis. Ini nang ada apa surga berataan. 10 kali berhaji sudah. Kadang dutan orkesan menyawer-nyawer. Coba disumbangan ke masjid. Ya Allah, julung na pengurus masjid nih, pengurus masjid na tukarkan kipas angin. Ya kak, tukarkan anu kipas anginnya kada ada, sisa tiangnya aja lagi ke mana nenek. Dijuntan buhannya pengurus masjid pinanya nenek. Nah itu setruk kedua-duanya tutupnya kada ada, mati berataan. Kemana nenek hilangan berataan? Pengurus masjid menjuntan pinanya. Bapak. Ya kan itu juga ya. Kalau untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad SAW, kenapa nang kada? Surungi. Ya kan, jangan merasupan aja. Ya, jangan salahkan Allah menjadi kita berdoa kepada Allah, doa kita kada dikabulkan Allah karena terlalu banyak maksiat kepada Allah. Sudahlah Pak, jangan ketujuh kita ini mulah sedih Allah, jangan ketujuh mulah sedih Rasulullah. Sudah cukup. Allah berikan nikmat kepada kita ini luar biasa Pak. Wa ma bikum bin ni'matin fa minallah. Nikmat semua yang datang lawan kita sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kada habis-habis nikmat Allah ini Pak. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kada habis-habis, terus mengalir. Kada habis-habis. Cuma kita benar ya manusia ini kalau syukur kepada Allah. Diberi sehat oleh Allah, alhamdulillah. Ke masjid kada suah, ke majlis kada suah. Ada kada? Ada. Bagaimana? Antasan bondan. Mau sudah garing? Anyar. Nak, antarkan abah ke masjid nak. Nak, antarkan abah. Masjid nak. Nak, antarkan abah ke majlis. Antarkan nak lah. Naik kendaraan sudah kada kawal lagi. Antarkan ke masjid. Lagi sehat kemana? Kenapa cengang? Bapak. Sadar hadiri baik. Alam ya'lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Sampai kapan kita mau sadar? Mahadang garing, mahadang usaha kita bangkrut, mahadang usaha habis, sudah hanya kita ingat lawan Allah. Kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim yursahun ila yaumi yub'atsun. Percuma sudah kada kuat lagi. Ya kan, percuma. Ya kan, sudah usaha bangkrut, sudah kita lemah urat, kada apa-apa lagi. Hanya kita hendak ibadah kepada Allah, hanya kita hendak maca selawat kepada Rasulullah, kada kawa lagi, percuma. Sudah meninggal dunia, mati, roh babisah lawan jasad, bah habis kisah wae. Rumah yang harat, mentereng, bagus. Meninggal dunia, kuburan.
Miskin kah kuburan, sugih kuburan, polisi kah kuburan jiwa, tentara kuburan jiwa, guru Habib kuburan jiwa, berataan kuburan. Biar rumah harapnya kayak apa aja. Sugih banyak bisi duit, mulah kuburan nang bakaramik belampu basi. Pada kawa ditawakan orang kegilaan karena ada orang der. Biar sugih. Nang sugih kalau sudah meninggal dunia yang mengangkat jenazahnya yang miskin. Yalah. Kada sadar lagi. Udah, saatnya kita nih Pak, saatnya introspeksi diri kita baik-baik. Bujur-bujur kita hidup di dunia. Agar kalau kita meninggal dunia diakui oleh Nabi Rasulullah sebagai umatnya, agar kita selamat dunia akhirat. Ya kan? Agar kita selamat dunia akhirat. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, ketika hendak memasukkan jenazah istrinya Fatimah Zahra binti Rasul, menangis sejadi-jadinya di hadapan jenazah istrinya Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hasan putranya mengatakan, ya Sayyidina Ali, wahai ayahku, kenapa engkau menangis di hadapan jenazah ibuku Fatimah Zahra binti Rasul? Apa yang ada lawan dirimu wahai Sayyidina Ali? Kenapa pian menangis wahai Sayyidina Ali? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Hasan putraku, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa jar Nabi? Kelak kalau putriku Fatimah telah meninggal dunia, kelak kalau putriku Fatimah telah tiada, akulah yang akan menyambut jenazahnya ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Inilah wahai Hasan putraku, demi Allah aku menyaksikan tangan kakekmu Rasulullah menyambut jenazah ibumu Fatimah Zahra binti Rasul ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Inilah jadi aku menangis, kata Sayyidina Ali. Aku takut kalau aku meninggal dunia, Rasulullah tidak mau menyambut jenazahku ketika aku dimasukkan ke liang lahat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa Pak. Sayyidina Ali menantu Nabi Muhammad yang setiap hari memandang wajah Nabi Muhammad, setiap hari memandang wajah Rasulullah, mengharap syafaat Nabi, mengharap kecintaannya Rasulullah. Apalagi kita, siapa yang bisa minta menolong kita kalau bukan Allah? Siapa yang menolong kita kalau bukan Rasulullah? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana kejadian yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, manusia, seorang manusia yang sangat agung. Mulai belum lahir sudah diberi keistimewaan oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, waqad walada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maktu'asarrah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dalam keadaan bahitan, Pak. Nabi sudah dalam keadaan bercelak. Nabi sudah dalam keadaan terpotong tali pusatnya, Pak. Luar biasa. Mulai lahir sudah diberi keistimewaan, sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi dewasa terus tidak habis. Seandainya kita mengisahkan kemuliaannya Nabi Muhammad, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu hadyun fayurib an hunatiqun bifami. Kadang-kala kita mengisahkan. Kenapa Beb? Saking banyaknya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman ma fihi ma lam yusafi. Ya kan, sudah rata dunia nih Pak, habis semuanya manusia nih, meninggal mati seberatan rata dengan tanah. Masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Padahal apa Bib? Nabi itu sama aja lawan kita juga. Nabi itu basyarun lakal basyar, Nabi manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ya Rasulullah, buktinya apa Beb? Kalau Nabi makan kita makan juga, bujurlah. Hai, kenapa binaheng nih? Kalau Nabi makan kita makan juga, bujur. Kalau Nabi guring kita guring juga, bujur. Tapi guringnya Nabi, makannya Nabi lawan kita lain. Mun Nabi guringnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit guring. Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Makanya ibu-ibunya ulun lihat kita di luar, di belakang, lama-lama awak. Kenapa? Punya makan hantam berait kira-kira lagi. Apalagi kalau ada pemasak, lakinya dibawa ke undangan ke seruan-serumahan umpat. Buan mana Beb? Antasan Mondan nih Bang. Makanya Antasan Mondan ini terkenal di mana-mana.
Mbah, ulun koler menyada acara mondang buhannya nih. Napa mun sapiring mun makan sorangan 4 piring ya sorangan ya. Ya soto ka koleh, sop rawon hantam berait sorangan aja. Menyebulik seruan membuat di celengan 2000 ya. Entah aja mun nyemuha pina pucat iya tuh. Rencang beri 2000. Mbak Bang makan behimat tapi alhamdulillah kita nih Pak. Oh luar biasa. Ya kan? Oh diundang orang kemana aja biar kita hidup pas-pasan kayak ini Pak. Kan nyolot-nyolot muha-muha biar nih pas-pasan berataan. Tapi napa Beb? Diundang kemana aja makan hantu berait terus. Yolah. Bah. Ulun di mana-mana Beb lihat undangannya ada nang kayak kurus orangnya tapi makan 3 piring habis. Iwak aja no aja. Ah, padahal giginya sisa 2 lagi. Mesti tompar ke dalam gigi ini jalun. Ah, tapi napa? Nikmat luar biasa. Artinya apa, Beb? Kada perlu soge. Kada perlu banyak duit. Ya kan? Biar soge banyak duit. Tapi nyagaring jaga wian. Nyaman lah? Kada. Kada nyaman kada. Biar kira nyaman jangan soge lah. Hah? Jadi soge nyaman lah. Kada. Nang nyaman tuh seorang soge. Bapak nyaman tidak soge lah ada nang nyaman tuh seorang soge bah orang soge ini Pak yang punya mati pengen takut nanya banyak di mana dapat hartanya dari mana keluarkan hartanya mbak banyak ya apa yang digawinya takone menyang miskin mati katkin koler mana kone miskin karena bisa apa-apa mati malaikat ben kayak koler mana kone mun mati Pak orang miskin nih Kak malaikat lesu katanya Pak engki mati malaikat gin koler menakoni tak mati ditakoni malaikat bisin apa ikam kadada katanya rumah bang dinjami orang ya kendaraan dan tetangga bang nanti minjem ya malaikat mengalihi menakoni aja baik masuk surga aja nah surganya itu nang larang. Nah, ya kan? Miskin, tapi dulu masuk surga. Makanya lu doakan berantasan dan mudahan miskin berataan. Ya kada tahu Mbak Rasulullah tuh Pak, Nabi 3 hari pernah kada makan Rasulullah. Wasyadda min syagabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kasyamut rafal adami. 3 hari Rasulullah kada makan di golongan tapi Rasulullah ada 3 biji batu 3 hari tidak ada sedikit pun makanan masuk ke perut mulia Nabi Muhammad SAW. Kita ini apa ada fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban nikmat yang mana kau dustakan ya Allah apa yang ada kita rasakan semua kita rasakan berkat hidup menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Coba ada Rasulullah pernah suatu saat Nabi SAW beliau memegang perut Pak pucat muka Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah istrinya masuk Rasulullah ketok pintu tok assalamualaikum waalaikumsalam man bil bab siapa di pintu ana ya Aisyah suamimu kata Nabi Muhammad SAW dibukakan itu pintu oleh Siti Aisyah apa yang didapati muka Rasulullah pucat Nabi megang perut dituntun oleh Siti Aisyah masuk ke dalam duduk Nabi Muhammad ditanya oleh Rasulullah oleh Aisyah ya Rasul kenapa kau seperti ini wahai Rasulullah mukamu pucat ya Rasulullah kau memegang perut wahai Rasulullah apa kata Nabi ya Aisyah aku sudah beberapa hari tidak ada makanan sedikit pun masuk ke perutku ya Aisyah aku sudah beberapa hari tidak minum wahai Siti Aisyah istriku coba kau lihat di dapur siapa tahu lagi ada sisa-sisa makanan kata Rasulullah siapa tahu ada sisa-sisa minuman kata Rasulullah bawa ke hadapanku aku pengen minum kata Nabi Muhammad SAW. Masuk Aisyah ke dapur Rasulullah dicari dapur apa yang didapati tidak ada sedikit pun makanan yang ada di dapur Nabi Muhammad SAW. Datang lagi Siti Aisyah menghadap kepada Rasulullah menangis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah ya Aisyah aku suruh pian untuk ke dapur mencari sisa makanan dan minuman wahai Siti Aisyah kenapa kau datang kepadaku justru tangisan yang kau bawa kata Nabi Muhammad SAW.
Apa yang terjadi wahai Siti Aisyah? Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, suamiku. Ya Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wahai Rasulullah, aku tadi ke dapur wahai Rasulullah. Aku cari sisa makanan dan minuman ya Rasulullah. Tidak ada sedikit pun sisa makanan dan minuman yang ada di dapur kita wahai Rasulullah. Yang ada hanyalah sedikit, itu pun sisa air cuka, kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah Aisyah, ambil sisa air cuka itu bawa ke hadapan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk di Aisyah ke dapur Rasulullah, diambil itu sisa air cuka yang ada di dapurnya Rasulullah, diberikan kepada Nabi Muhammad. Dengan tangan gemetar Siti Aisyah memberikan sisa air cuka itu ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh Rasulullah, diminum oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Inilah rezeki yang kau berikan kepada aku hari ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita nih kurang apa lagi, Pak? Kurang apa lagi? Allah berikan segala-galanya kepada kita, alhamdulillah. Makan apa aja masuk terus. Kambing kah, unta kah, buaya kah, kerbau kah, apa kah, dimakan berataan habis. Kijang kah, apa kah, lumba-lumba kah, makan juga berataan. Kita ada syukur aja lagi. Mau nih Bapak kayak ini kesudah mengaluh aja berjualan sunyi memamai 2 hari memamai ya. Ya Allah, ada kulihan duit ya Allah. Ada Muhammad, ada Arsad, ada Ridho. Ya Allah, gawiannya nampak maling ayam, ada maling sapi. Ya Allah, nggak Muhammad baik mulai ulama Habib Kiai Ustadz sampai maling sapi ada. Hah? Tuh. Ada kawan juga jadi patokan. Makanya wah ini mengarani anak bujur-bujur bae. Barang dia temu-temu tolong kayak apa, ada bapak juga. Ada ngaran ribut tapi keluarganya bahagia, benar bae. Padahal ngarannya ribut bedulu sudah. Bujuran. Ya, ngarannya ribut. Tapi napa Beb? Biar bahagia benar hidup bae. Hah? Tuh. Ya ada kawajo jadi patokan bae ini. Makanya orang-orang bae ini minta-minta ngaran tuh mina aneh-aneh berdataan bae. Orang datang kepada ulun minta ngaran. Lakiannya dari Bali, biniannya dari Kalimantan. Tolong Bang Bib gabungakan BP punya kawa aja supaya kawa gesan ngaran anak ulun BP. Inggih jelun aja. Ah, bae ini kan aneh-aneh orang minta ngaran bae ini. Bingung ulun setengah mati mencari ngaran kayak apa ini dah. Bali, Kalimantan, Bali. Ya aja bulik dulu bulik. Ulun suruh bulik aja bulik ulun 2 hari dulu bulik. Kena sini pulang lah enggih be. 2 hari bulik istiharah ulun bae. 2 hari padahal hungang. Punya percaya bungol. Dan 2 hari datang pulang ke rumah ulun. Assalamualaikum be, waalaikumsalam. Sudah dapat kabeh ngarannya. Sudah aja ulun. Siapa? Bekantan ulun. Abahnya Bali, mamanya Kalimantan, Bekantan. Harus harik bae lan ulun bian. Beb itu beb ngaran warik biar. Tiwas pinam bentang ngaran pina aneh-aneh aja. Iya kak. Iya kak. Mbak hati-hati mengarani pak ngaran Tony itu nah Tony itu hati-hati pian. Iya kak. Minasyaitonir. Mbak keturunan setan. Mbak bujuran. Ada nang solhan lakiannya bae, biniannya Tuti. Wah ulun ngarani hantu. Sol hantu hantu. Tony mina syaitoni. Hati-hati aja, makanya manusia hidup nih kada kawa aja bae tangguh bujuran. Boy. Bo, manusia nih boy hidup kada kawa aja ditangguh boy. Ulun be pernah datangi orang ke rumah ulun, hidupnya tuh bahagia, minta banyu ulun supaya beranakan. 10 tahun bae kawin kada beranakan. 10 tahun, 15 tahun. Bebe kawin bebe kada beranakan bebe. Padahal hidupnya bebe bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. 3 sakinah mawaddah warahmah. Aduh, menghitung beneran apa ini binano buhannya ini. Mbak Bang, ya kan? Saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai. Mau apa nih? Mau nih aku ini. Kencang mana namanya tawa. Mbah. Ya. Dulu laki bini, Pak. Ya kan? Kawin kemana aja biar kendaraan berbagut terus. Kenapa Beb? Romantis.
Nah kayak Romeo lawan Juliet. Ketawa pulang tamparnya mau kan. Mbak. Ya, tapi subhanallah kenapa beb? 10 tahun, 15 tahun kawin, kada beranakan. Han. Nang becakut hari-hari dulu laki bini. Betamparan hari-hari, memamai hari-hari laki bini. Saban tahun gue beranak. Makanya kau aja. Kata kau aja, makanya disyukuri aja baik sudah. Ya kau ini manusia ini banyak ada syukur lawan Allah. Bisi bini bunga salah kada salah juga. Orang wah ini juga ngaran. Ya kan bisi bini bungas salah, bisi bini bungas kalau pina delelek orang, bisi bini kada bungas membawa seruan supan. Makanya pian lihat aja orang punya tulak seruan laki bini, punya bininya kada bungas ditinggal jauh benar. Coba. Tapi nya pe binian kayak apa aja ya sesuaikan lan muhafian juga. Ini bang daripada kada lalu daripada pray, nya musim hujan tebakai aja. Ya, makanya kenapa beb? Hiduplah seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu hidup sederhana pak. Kada terlalu berlebihan kada. Sederhana Rasulullah. Kada terlalu berlebihan kada Nabi. Ya kan sederhana ada. Lawan Nabi apa beb? Nabi itu sifat orang yang sangat mulia ya Rasulullah. Ya kan penderan Nabi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, punya kada baik kada dipenderi sidin. Itu Rasulullah tuh. Senyumnya Nabi sayyidun tihkuhu tabassumu wal mashhul huwa wa namuhul ighfa'u ma siwahul gihin nasibu wa la ghairu muhayyir radatul ghanna'u. Hai ali habsyi itu. Oh, pahamlah. Darapan. Hai ali habsyi itu. Senyum Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa biar. Ya kan Nabi Muhammad SAW ini pantas dijadikan contoh. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Ya wah ini nih. Ya kan ulama-ulama wah ini biar urusan dunia urusan duit number one. Regesa lagi mendundang orang sugih laju benar datang amplopnya Al-Kandalu. Mau diundang orang miskin lambat datang napa amplopnya Altipisu. Hendak jadi wali berataan. Idza da'awal miskin ajabahu ijabatan mu'ajbil yatimi wal armalah. Masya Allah. Rasulullah diundang-undang orang miskin baik tergesa-gesa boleh mengabulkan hajatnya orang miskin. Tahu itulah keridhaannya Allah. Ya kan makanya Nabi ini mulia. Kita nih pengen jadi umat yang mulia sehingga kalau kita meninggal husnul khatimah amin. Kalau kita meninggal ya kah hidup di dunia ini kada 2 kali 3 kali pak menyemati habis ya kisah mati habis kisah fal mautu adil an garib kullullahu nasib. Kematian itu parak lawan kita kada memilih pejabat kau umaro kau ulama kau miskin kau kaya kau siapa kau mati juga. Jangan merasa jago bakalah hayan terus di kampung menampar orang aja gawian menempeleng orang mama somat kena menimpas orang mati juga. Babang bujur ada kah? Bujur suara habis lunah araunah nyamanya periksa ke dokter nyata corona ini babang mati juga jangan sombong. Nabi itu ada sombong ada Rasulullah ada. Nabi menyandak gunung dijadikan emas kau aja pak tapi Nabi kalau sombong ya kan ini hanya jadi sombong hanya jadi polisi sombong, hanya jadi tentara sombong, hanya jadi lurah sombong, hanya jadi habib sombong, jadi kiai sombong, jadi ulama sombong. Kada masuk surga juga. Apa aja Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Pahamkah? Kada ada harapan. Tidak bakal masuk surga kata Rasulullah siapapun itu orangnya yang memilih sifat sombong sekecil apapun aja sombong baik kada masuk surga. Punya tentara sombong pantas tentara ini hansip sombong satpam sombong sudah jadi satpam sudah sombong belang muha pinakaras security pulang security bank gajinya 500.000 sebulan sombong. Kenapa ada?
Ya, soge sombong lumayan. Miskin sombong. Nini nangalih. Contoh tuh Rasulullah, contoh bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh mereka para aulia-aulia Allah. Mereka orang yang pemurah, mereka orang yang dermawan, mereka orang yang tidak sombong, mereka orang yang murah senyum, luar biasa. Siapa yang mendidik? Rasulullah. Siapa yang melajari? Rasulullah. Sampai sahabat-sahabat dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik oleh Rasulullah, duduk para sahabat dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Tujuh beramal, ketujuh bersedekah, ketujuh berbuat baik. Itu tanggung jawab kita hidup di dunia. Amunnya hendak ada kaya itu, jangan hidup di buminya Allah. Berjauh sana, jauh-jauh, hidup di hutan kumpul lawan alwariku. Mbak Bang, hei, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Jakarta, murid dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Hamid Empang Bogor. Jam berapa? Ulun hari ini 4 kali, tadi habis maghrib di Pakauman, di mana tadi? Hah? Di Muhajirin, tadi Muhajirin maghrib. Wah, pagi tadi di Banjar juga, siang di Banjar, ini besok 4 kali lagi, besok malam di Pakauman pulang. Doakan ulun mudah sehat walafiat. Ya lah, perjalanan masih panjang lagi Pak. Doakan ulun. Nah, mudah ulun sehat walafiat. Ya, tuh berkaca dengan kehidupan Rasulullah. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Hamid Empang Bogor. Beliau tuh orang yang luar biasa ibadahnya Pak. Pernah satu saat Habib Alwi ini Pak sering rancak di kiau Presiden Soekarno zaman Bahari. Pak tentara di kiau Presiden Soekarno Bahari. Ya kah sudah datang ke istana, tapi Habib Alwi kada pernah mau Pak. Ada pernah mau. Satu saat pernah Habib Ali sekali pernah mengabulkan hajatnya presiden. Apa jalan Presiden Soekarno datang ke istana Habib Alwi, senang luar biasa presiden Pak. Wahai Habib Alwi, saya senangnya luar biasa Beb. Habib datang kemari Beb, saya gembiranya luar biasa Beb. Penghargaannya sangat besar buat saya Beb ketika Habib mau datang ke istana. Sebagai tanda terima kasih saya Beb, bagi saya terhadap kedatangan Habib di sini. Habib mau minta apa? Saya julungi Beb. Masya Allah. Apa jadi Habib Alwi? Ini orang soleh Pak, orang soleh. Orang soleh. Apa jadi Habib Alwi? Wahai Presiden, saya cuma minta satu sama sampean wahai Presiden Soekarno, satu aja. Lain kali jangan lagi suruh saya datang ke istana, kata Habib Alwi. Kalau sampean perlu, suruh ajudan aja datang ke rumah saya agar tidak mengganggu saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lagi suruh datang ke istana ya wahai Presiden, karena itu akan mengganggu ulun ngaji kepada Allah, ulun istighfar kepada Allah, ulun baca selawat memuji Rasulullah. Jangan lagi suruh ulun datang ke sini. Masya Allah. Tuh bukan karena mau datang, bukan karena apa-apa, kada Pak, karena takut terganggu ibadah kepada Allah. Coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Ini baru orang yang soleh, baru orang yang ahli ibadah, belum sahabat Nabi Sayyidina Soban sampai kurus badannya Pak, kurus badannya. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Sayyidina Soban, apa yang menyebabkan kau kurus? Apakah kau memikirkan harta? Tidak. Apakah kau memikirkan keluarganya? Tidak. Aku kurus karena aku semata-mata rindu kepada Nabi Muhammad SAW, karena sayang kepada Rasulullah yang sangat berlebihan. Sampai ketika perang ada satu orang yang membunuh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mengangkat dada, jangan kau bunuh Nabi Muhammad, aku saja bunuh. Kenapa Beb? Mereka rela mengorbankan hartanya apapun, nyawanya demi Nabi Muhammad SAW. Inilah tujuan kita hadir, duduk di tempat yang mulia ini. Agar kenapa Beb? Introspeksi diri kita, agar kita berubah. Tanamkan kecintaan yang dalam kepada Nabi Muhammad agar kita meninggal dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, amin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, amin. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia wa hajat akhirat dikabulkan Allah, dan meninggal kita bertemu dengan kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anami, ya Allah, muliakanlah roh-roh kami agar kami bisa mandang kekasihmu Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat. Mungkin ini saja dapat ulun sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.